Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan inverse kinematik ya, inverse kinematik dari dualing planar arm robot atau robot dua lengan dua dimensi. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya saya menjelaskan forward kinematik, yang mana kalau forward kinematik inputnya adalah sudut masing-masing lengan, kemudian hasilnya adalah posisi n efektor. Sedangkan di inverse kinematik ini berbeda, yaitu inputnya adalah posisi koordinat kartesian dari n efektor ya. Posisi n efektor ya. Kalau di dua dimensi ya berarti hanya x dan y. Kemudian outputnya adalah sudut pada masing-masing lengan ya. Outputnya sudut pada masing-masing lengan. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap yang pertama, kalau kemarin di forward kinematik itu menghitung dari pangkal, dari titik dia menetap ya, titik dia bertumpu sampai ke n efektor. Di sini inverse kinematik kebalikannya, dihitung dari ujung ya, lengan paling ujung sampai ke titik dia terpasang ya, titik base-nya. Nah, contoh di sini kita menghitung panjang vektor R terlebih dahulu ya, panjang vektor R ini sebagai garis bantu untuk menghitung Q2 ini ya, menghitung Q2 sudut yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan rumus trigonometri. R adalah Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu untuk memudahkan menghitung Q2. Nah, selanjutnya ya, setelah tadi panjangnya R diketahui ya, panjang R ini diketahui ya, panjangnya R ini diketahui. Nah, kita menghitung sudut bantu ya, sudut bantu alfa ini ya, sudut bantu alfa ini. Nah, kan kalau dari gambar ini alfa ini bisa dihitung dengan ini kan ada panjang linknya diketahui A2, panjang A1 diketahui. Ini kan menggunakan rumus segitiga juga ya, menggunakan rumus segitiga. Setelah alfa ini diketahui, maka Q2 akan diketahui dengan cara yaitu ini kan sudutnya 180 derajat. Maka nanti Q2 adalah 180 derajat dikurangi alfa. Nah, kita hitung R sama seperti tadi. Sekarang kita cari Q2. Q2 ini mencari alfa ya, cari alfa dulu. Alfa ini menggunakan persamaan panjang dari segitiga ya, menggunakan panjang dari segitiga, di mana untuk menghitung R kuadrat ya, untuk menghitung R kuadrat itu adalah panjang dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikurangi 2 kali A1 kali A2 dikali cos alfa. Nah, ini pindah ruas ya, ini pindah ruas ke sebelah sini ya, maka pindah ruas jadi R2 kuadrat dikurangi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Terus kemudian setelah pindah ruas kan ini kita butuhnya cos, maka cosnya ke sini 2A1 dan A2-nya ini ke bawah ya, ke bawah sini ya, bawah, sehingga ini jadinya cos alfa adalah R kuadrat dikurangi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat dibagi min 2A1 A2. Nah, maka alfa adalah arkes cos ya. Alfa adalah arkes cos ini. Arkes cos ya.
Alfa adalah arkes cos dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat min R kuadrat dibagi 2A1 A2. Loh, minusnya kemana? Minusnya kita balik ini ya, dikali dengan minus. Ini dikali dengan minus jadinya plus, yang atas dikali minus jadinya seperti ini. A1 A2-nya jadi plus, kemudian R2 kuadratnya jadi minus. Nah, ini di arkes cos-kan. Nah, kemudian Q2 adalah sama dengan 180 dikurangi alfa tadi ya. Ini 180 sudutnya dikurangi alfa dapat Q2. Setelah di arkes cos-kan ya. Oke. Berikutnya kita menghitung sudut yang kedua yaitu Q2. Untuk menghitung sudut Q2, kita memiliki sudut bantu yaitu B ya, sudut bantu yaitu B. Nah, sudut bantu yaitu B. Nah, B ini diperoleh dengan rumus segitiga juga. Ini n efektor yang punya XY, kemudian depan sini ya, depan ini adalah A2 sin Q2. Dari mana itu? A2 sin Q2 itu didapatnya dari segitiga kecil ini. Ya, segitiga kecil ini ya. Nah, ini kan panjangnya ini kan A2. Ini kan A2 ya. A2 ini kan ya. Ini A2 dan ini A1. Kalau seperti ini kan, kalau depannya kan sin A2 sin Q2 ya, di depannya. Kalau di sampingnya adalah A2 cos Q2. Nah, ini depannya ini dapatnya dari segitiga kecil ini, maka di sini A2 sin Q2 ya. Persamaan segitiga masih harus diingat. Di sini banyak sekali menggunakan persamaan-persamaan dari segitiga. Nah, maka B adalah B itu tan dari tan depan samping ya, depan samping ya. Kalau menggunakan tan samping miring boleh, yang miring ini panjang tadi, panjangnya pakai ini boleh. Samping miring berarti cos, pakai cos ya, cos samping miring. Sampingnya R2 kuadrat tadi sudah didapatkan, boleh mana saja. Nah, ini menggunakan tan depan samping ya, tan depan samping. Sampingnya adalah penjumlahan antara A1 dengan A2 cos Q2 ini. A2 cos Q2 dari mana ya? Dari segitiga ini tadi ya. Kalau depannya sudut itu adalah sin, kalau sampingnya sudut itu adalah cos. Nah, ini. Nah, didapatkan pakai tan depan samping, depannya adalah A2 sin Q2 ya, ini A2 sin Q2 ya, ini harusnya bukan A1. A2 sin Q2 ini ya, A2 sin Q2 depan ini dibagi dengan panjangnya ini A1 ditambah A2 cos Q2. Nah, sudah dapat tan B, maka B-nya adalah arkes tangen dari A2. Ini A2, tetap A2. Ya, terlewat. A2 sin Q2 dibagi A1 plus A2 cos Q2. Ini B. Nah, kemudian kita punya garis bantu lagi, yaitu gamma. Ya, gamma. Gamma itu dari mana? Gamma itu dari segitiga besar ini. Ini kan tadi panjang R tadi ya, R. Nah, ini adalah Y dan ini adalah X ya. Kan titik n efektor kan komennya adalah X dan Y. Nah, Y ini X. Sehingga gamma adalah boleh pakai tan depan samping, boleh pakai cos, boleh ya. Karena R-nya juga sudah diketahui tadi. Nah, di sini pakai tan biar gampang. Nah, tan depan samping berarti tangen Y dibagi X ya. Y dibagi X. Sehingga gamma adalah arkes tangen dari Y dibagi X. Nah, sini terlihat bahwa Q1 adalah gamma dikurangi
beta ya, gamma dikurangi beta. Nah, ini Q1 sehingga Q1 ya, Q1 ini tadi arkes tangen Y per X dikurangi arkes tangen A2. Ini A2 sin Q2, ini bukan A1, A2 sin Q2 ya, dibagi dengan A1 plus A2 cos Q2. Nah, ini adalah pose 1 ya, pose 1. Karena bisa jadi ada dua pose dengan X dan Y yang sama. Ya, kalian bisa memilih antara pose 1 atau pose 2. Nah, pose 1 ini tadi saya rangkum, kita cari R-nya dulu ya, R-nya R kuadrat adalah X kuadrat. R adalah X kuadrat plus Y kuadrat, atau kemudian alfa adalah arkes cos dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat dikurangi R2 per 2A1 A2. Sehingga Q2 didapatkan adalah 180 atau 2pi ya, 2pi dikurangi alfa. Ini kalau dalam radian bukan 180 tapi 2pi ya, dalam satuan radian. Ya, kalau seperti ini, kalau arkes cosnya dalam radian ya ini diubah ke derajat dulu. Kalau dalam derajat ya 180 kurangi alfa. Oke, sudah. Maka berikutnya adalah Q1 tadi gamma dikurangi beta. Arkes tan dari Y per X dikurangi arkes tan A2 sin Q2 per A1 plus A2 cos Q2. Ini pose 1. Kalau pose 2, nah kan ini X dan Y yang sama bisa diperoleh dengan sudut seperti ini. Nah, jadi solusinya bukan hanya satu ya. Nah, ini kan sama ini. Nah, sama. Tapi sudutnya bisa diperoleh dengan seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau memilih pose 2, sama, nyari R-nya sama, alfanya sama, Q2-nya yang beda. Q2-nya adalah alfa dikurangi 180 derajat. Nah, sehingga Q1 adalah, dan Q1 ini bukan dikurangi tapi gamma ditambah dengan beta ya, gamma ditambah dengan beta. Nah, ini ya pose 1 dan pose 2. Oke, kita praktekkan saja di pemrograman di Tinkercad. Ya, Tinkercad. Kemudian kemarin ini sudah buat yang forward, saya copy yang inverse. Duplicate. Saya duplicate yang untuk yang inverse ya. Ini inverse. Nah, ini kemarin forward, sekarang kita inverse. Void inverse kinematik. Inputnya adalah float dari X, float dari Y dari n vektor. Nah, kemudian tadi dihitung R-nya dulu ya. Nah, dihitung float R ya. R ya tadi R kuadrat ya, berarti X dikali X kuadrat ditambah ini dikurung ditambah Y dikali Y dikali Y. Nah, itu R sudah ketemu R-nya ya, R-nya. Nah, kemudian kita tadi mencari
Kita pakai pose 1 ya. Alfa dulu. Alfa adalah arkes cos A1 plus A2 dikurangi R2 ya. A1 plus A2 A1 buat alfa atau A saja. Arkes cos. Nah, arkes cos di C++ pakai math.h ya kemarin. Ya, pakai math.h. Saya lihat dulu math.h itu perintah arkesnya pakai A atau pakai arkes ya. Akos kalau nggak salah. Akos ya, akos bukan arkes tapi akos. Akos. Ini akos dari ini, taruh dulu di sini. Float cos A. Cos A-nya tadi cos A-nya adalah A1 kuadrat. Ya, A1 kuadrat berarti A1 kali A1 ditambah A2 kali A2, A2 dikali A2, kemudian dikurangi R dikali R, R dikali R. R kuadrat, semuanya dibagi dengan 2 kali A1 ya. 2 kali A1 kali A2. 2 dikali A1 dikali A2. Nah, nih. Maka di sini tinggal alfa adalah arkes cos dari cos A. Nah, ini masih dalam berupa radian, sehingga Q1 ya, Q1 itu dirubah ke dalam, langsung saja di sini ya, dirubah ke dalam derajat ya. Derajat itu kalau dalam mengubah radian adalah 22/7 dibagi 180, berarti ini dikali 180 ya, dikali 180 float ya, float, tipe datanya float, dibagi dengan 22 ya, 22,0 float per 7,0 float, tipe datanya float. Oke, ini alfa, sehingga Q1 ya, Q1 adalah 180 dikurangi A. Oke. Nah, Q1-nya ini sudah dideklarasikan ya. Q1-nya sudah, berarti tinggal seperti ini. Nah, berikutnya adalah nyari Q2. Q2 itu nyari gamma dulu, arkes tangen Y per X. Oke, saya lihat di library-nya math.h, atan. Pakai atan 2 saja ya. Atan 2. Atan 2 ini Y, X, berarti Y di atas, berarti pakai atan 2. Oke. Langsung saja. Q2 adalah atan 2
Y, Y, X. Terus tadi kalau pakai pose 1 dikurangi A2 sin Q2 dibagi A1 plus A2 cos Q2. Betanya ya, nyari betanya. Nyari tan beta dulu berarti. Biar enggak tumpuk-tumpuk. Tan beta. Tan beta tadi A1 A2 sin Q2 A2 dikali sin Q2. Nah, ini Q2 di sini masih ini dalam radian ya. Sebentar, A2 sin Q2. Oh, ini Q2 tadi ya, bukan Q1 ya, sorry. Ini Q2 ya, Q2. Makanya Q2, Q1-nya kok. Oke, ini yang dicari Q1, sorry, terbalik. Nyari Q2 dulu di ujung. Nah, ini tadi Q2-nya masih dalam radian. Masih dalam derajat. Kita rubah ke dalam radian. Kalau radian berarti dikali 22 per 7 ya. Dikali 22 per 7. Ya, 22 per 7. 0 float. Oke. Kemudian dibagi 180 derajat. Ini dikali dulu baru dibagi, maka ini dikurung 2 kali. Ini sin. Nah, ini kurungnya tutup. Saya hitung ini tutup kurungnya ini. Oke ya, sudah. Oke, sehingga di sini dikurangi A tan 2. Ini yang atas, ini yang bawah. Oh, gini saja. Ini yang atas, yang bawah berarti ya nominator sama denominator dulu. Nominator. Nominator. Num sama denum. Num sama denum saja. Ini yang atas, yang bawah. Num denum, bawahnya yaitu A1 plus A2 cos Q2. Oke. A1 plus A2 cos ya. Ini A1 plus A2 dikali cos. Ini dikurung cos. Ini bukan sin tapi cos. Ini cos. Kurungnya kurang 1. Oke. Nah, sehingga ini tinggal num, denum. Yang atas dibagi yang bawah. Oke, sudah. Kita temu Q1 dan Q2. Nah, ini Q1 masih dalam bentuk radian. Maka kita rubah ke dalam derajat. Ini derajatnya, cara ngubah ini dikali dengan ini 22 per 7. Oke. Nah, sudah. Kita lihat kalau ini kemarin saya run dulu. Ya,
saya run dulu. Kemarin ini input 90 sama 0-nya belum float. Ini float ya. Oke, kita run dulu yang sebelumnya, yang forward, untuk membuktikan ini kita cek dalam kurungnya ya. Ini dalam kurung ini ya. Ini kelewat 1, ini kelebihan 1 ya, kelebihan 1. Ini juga kelebihan 1 berarti. Nah, ini yang kemarin keluar X dan Y-nya 20,0 ya, 20,0 sama 10,10 minus 10,10. Kita coba saja dibalik inverse kinematiknya ya, kita bukan forward tapi inverse kinematik. Inverse kinematik ini bukan XY tapi Y, ini Q1, ini berarti Q1, ini Q2, ini Q2, kemudian ini Q1, ini Q2 ya. Ini Q2, Q1. Oke. Nah, ini yang pertama 20,0, ini berarti yang 0,0. Harusnya kalau kita inputkan di sini 20x, y-nya 0, Q1 Q2-nya keluar 00 tadi ya. Di sini tadi adalah min 10, di sininya y-nya adalah 10. Harusnya keluarnya Q1-nya adalah 90, Q2-nya 90. Kita coba first kinematic. Oke. Not a number. Kita cek dulu not a number. Apa ada yang dibagi dengan 0? Kita lihat ya. Q2 not a number. First kinematic X. Kita cek satu persatu. Ini saya komen. Kita komen dulu, cek satu persatu ya. R kuadrat, kita print yang R kuadrat. Kita cek R kuadrat. R-nya sudah ketemu belum? Kita cek R-nya sudah ketemu 200, oke. Kita ganti cek yang cos alfanya sudah ketemu belum? Cos alfa. Cos alfanya oke, sudah ketemu minus 199. Cos alfanya sudah. Nah, kita cek yang arcus cosnya ya, cek arcus cosnya sudah ketemu belum? Ini A ya. Nah, A. Nah, ini belum ketemu ya cos A-nya. Kalau ini saya hapus dulu. Apakah dari cos A-nya
yang belum ketemu ya, cos A nya yang belum ketemu. Kita cek ini A1 kali A1 kuadrat plus A2 kali A2 kuadrat, oke, dikurung dibagi 2 kali A1 kali A2. Ini tadi temunya minus 200. A1 sama A2 nya sudah berupa float, ini juga berupa float sudah. A1 kali A2 benarkah? Ya, benar. Oke, Arges cos returnnya apa? Arges cos itu Arges cos in radian. Tapi kok 200 ya? 200 itu apa harus dirubah ke dalam radian yang ini? Ini bukan sudut, ding. Bukan sudut, Arges cos. Apa ini dijumlah dulu baru dikurang ya? Ini dijumlah dulu baru dikurang. Kalau seperti ini harusnya kok tetap 190. Mana yang keliru? A1 kali A1. A1 kali A1 200 tambah ini 200. Ini 200. Ini 10 kali 10 100, 200 berarti. R kuadrat tadi 200 kuadrat. Negatif ya, negatif. Kalau 1 0,9. Kalau 0,9 ini harusnya ketemu 0, kalau 1 meter, satunya meter apa senti ini ya? Ini harusnya ketemu kalau 0,9 ada Arges cos. Nah, nilainya ada 11 derajat. Kalau 10 yang tidak ketemu. Tuh, kita ambil yang tadi 20,0 dulu ya. 20,0 ketemu enggak yang 20,0? Juga nan. 20,0 ini berarti 10 ini dalam sentimeter. Satuannya dalam meter. Ya, satuannya dalam meter. Ini keliru kemarin, ini dalam senti ya. Satuannya dalam meter, berarti kita bagi 10 dengan senti ke desi itu 100. Berarti 0,1. Ini 0,1 meter. Ya, ini 0,1 meter. Kemarin dalam senti ini ya. Lengannya 10 senti maksud saya. Nah, ini berarti dalam 20 cm itu 0,2.
Ya, ketemu ya. Sudutnya harusnya 90 derajat. Harusnya 0 ya. 0. Coba kita print Q2. Kalau seperti ini 100 derajat masiannya Q2. Bukan ya, 150 derajat. Kalau di dalam meter ya. Di dalam derajat. Oke, ini satuannya kita buat sudah dalam senti, dalam meter semua. Kemudian Oke, sudah dalam meter semua. Kemudian ini juga udah oke. Kita buat dalam meter semua, maka harusnya bisa ya. Yang ini harusnya bisa. Nanti kita cek ke dalam forward kinematiknya. 0,2 tadi min 1 ya, min 1, min 0,1 1 meter. Yang ini 0,2 harusnya 0,2 sama 0. Ya, itu keluar min 78 ya, ke kiri ya. Min Q1 min 78 itu sudutnya kan minus ya, ke kiri berarti ya, ke kiri. Yang satunya 158 ya, 158 sama 68. Kalau kita masukkan 0,01 meter, ini juga masih 180, berarti ke kiri ini ya, ke kiri. Sedangkan ini bisanya positif ya, bisanya positif range-nya. Coba 0,1 ditambah 0,1 itu berarti Y-nya yang 0,2 atau kebalik ya, ini harusnya Y-nya 0,2. Coba 0,2 sama-sama 0,2, harusnya dia lurus 0,2 itu, karena panjangnya 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 0,2 0,2 di Y-nya lurus di atas ini. Harusnya sih yang Q1-nya itu 90 derajat, Q2-nya itu 0 derajat harusnya. Ya, kita cek kembali Q2-nya. Ini
degree itu radiannya, ini yang kita cek. Degree radian to degree ya, radian to degree. Satu 180 per pi ya. 180 dibagi 22/7 harusnya ya. 180 dibagi 22/7 sudah. Atau kita ganti 3,14 ya. 3,14 pi itu berapa? 3,14 berapa pi? Malah pia mangkok. Pi ya. Pi 3,14 sekian. Ini saya copy. Oke. Ini pi. Flat. Oke. Apakah ketemu tetap? Ya, masih tetap ya. Benar berarti. Ini cos alfa A1 A1 A2 A2 benar, R benar. Cek kembali ya, R kuadrat. Oke, benar. Oke, dibagi benar. 180 min alfa benar. Q1-nya R R itu, ini harusnya ada akar ya. R itu X kuadrat plus Y kuadrat, itu harusnya akar ya. Sorry, ini yang keliru. Kalau seperti itu berarti R di sini tidak perlu dikuadratkan ya, R saja ya. Ya, ini benar, sudah benar. Ya, benar. Maka ini kita kembalikan ke 10 cm tadi ya. Harusnya bisa satuannya senti maupun meter ya. Ini kemarin panjangnya lengan 10 cm, berarti kalau Y lurus berarti 20 cm. Nah, yang tadi itu min 10 sama 10. Ini 20 cm sama 0. Harusnya ketemu yang sama dengan sudut yang kemarin. Ya, sama ya. Kemarin 90 ini sama 00 ya. Yang lalu benar nih. Ini sudah benar 90 dan 0. Nah, ini ini R kuadrat ini harusnya. Ini R kuadrat X kali X ya. Berarti ini bukan, ini R kuadrat ya. Ini R kuadrat. Nah, sehingga di sini tidak perlu dikuadratkan lagi ya. Oke, sudah ketemu. Oke. Ini 89,95. Berarti ini tadi tidak masalah kalau 22/7. Kita cek lebih akurat yang mana, pakai 22/7 atau pi secara keseluruhan 7. Oke. 8 ya, pakai pi tadi ya. Ini ada selisih 0, sekian derajat. Pakai pi tadi lebih akurat pakai pi. Nah, ini bukan 22/7. Kita lebih akurat ini ya ternyata.
pakai pi yang panjang. Ini bukan 22/7. Oke. Nah, pas 90 derajat. Kalau berarti yang forward kinematik kemarin lebih akurat pakai pi ya. Ya. Oke, ini maka kalau inverse kinematik, nah ini red servonya kita kembali ke sini ya. Harusnya ditaruh di sini ya red servonya. Nah, kalau seperti ini kita bisa ngecek ya. Ini kita kembalikan ke X, ini kembalikan X, ini kita kembalikan X, Y ini ya. X, ini Y. Nah, kita taruh di inverse kinematik di dalamnya, inverse kinematik sini. Buat ngecek. Ya, buat ngecek. Nah, buat mengecek saja. Nah, ini setelah di inverse kita forward untuk ngecek. Nah, perintahnya sudah sampai atau belum. Q1, ini Q2. Ya. Ini Q1, ini Q2. Oke. Q2, oh ini kurungnya kebanyakan. Berarti ini oke, sudah. Oke, kita cek. Nah, ini perintahnya ke 020 ya. Perintahnya 020 sama 20,0. Min 10, 20, 20,0. Loh. Harusnya oh ini sorry, ini belum dikali Q1, ini belum dikali Q2 ya, sorry, belum dikali Q2 ini. Nah, ya Allah. Nah, sudah min 10, 10, 20. Nah, sudah sama. Perintahnya diperintahkan di inverse kinematik adalah min 10,10. Setelah dihitung forward ternyata benar ya, min 10,10 diperintahkan di 20,0, X dan Y-nya di 20,0 itu. Nah, kalau sebenarnya di dalam, karena ini servonya tidak ada data sudut ya, tidak ada data sudut ya, tidak ada data sudut, maka di sini kalau seharusnya ini adalah sensor sudut ya yang mengukur ini benar atau enggak, karena ini tidak benar 90 derajat, ini kan ada kurangnya sedikit ya, tidak benar-benar 0 derajat, ini harusnya ada sensor. Nah, di bagian ini mengukur sudutnya benar atau tidaknya. Ini contoh. Nah, ini 20-20 berarti dia lurus ke atas. Oke. Kita coba ke misalkan koordinat 10,10 ya. 10,10 ini harusnya sampai nih. Nah, 10,10 sampai, cuma servonya sepertinya sudutnya melebihi ya. Sudutnya melebihi. Kita belum ngecek sudutnya melebihi atau tidak. Di sini sebelum di write kita cek dulu ya. Ini Q1, ini Q1, Q2, ini Q2. Ya, ada minusnya ya.
minus dia tidak bergerak gitu. Nah, Q1 minus ini harusnya ndak boleh minus pakai absolut ya. Nggak boleh minus di sini. 0 atau ada nggak? Q2-nya 90 derajat kok tidak gerak. Oh, datanya putus. Tadi kegeser. Ini ke 2 ya. 3. Nah, gerak. Nah, harusnya gerak. Ya. 90 derajat. Nah, dia berarti ke pakai ini diam, berarti bentuknya seperti ini. Nanti kalau dibayangkan bentuknya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini gerak 90 derajat. 90 derajat itu seperti ini. Nah, ini panjangnya 10 cm, ini 10 cm. Kan tadi 10,10. Nah, maka seperti ini geraknya. Kalau gerak maksimumnya ya lingkaran membentuk setengah lingkaran dari 10,10 ini ya geraknya. Ya. Total area kerjanya ya. Ya. Kan ini 10,10 seperti ini membentuk lingkaran dari sini ke sini. Ini setengah lingkaran, panjangnya adalah 120 cm. Nah, itu area kerjanya ya, area kerjanya. Kalau misalkan ini bukan 10 tapi 5, ya, harusnya menekuk ya, satunya nekuk. Nah, nekuk 5 cm. Nah, nekuk sedikit 5 derajat. Nah, itu berarti nekuk sedikit 5 derajat. Terus kemudian kalau ini di 10,3 misalkan atau 8. Nah, bergerak. Ya, itu ya. Bergerak sedikit, geser sedikit. Ini minus ini tidak boleh. Minus tidak ada ya. Minus itu tidak ada. Makanya ini geraknya sedikit yang Q1. Minus itu tidak ada, maksimum tidak ada 10. Berarti harus pakai mode kedua itu. Kalau Q1-nya minus itu harus pakai mode kedua ya. Kalau ada yang minus ya. Q1-nya minus itu berarti harus pakai mode kedua. Karena servo ini tidak boleh ada minus gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan jika Q1 itu negatif kurang dari 0, nah pakai mode kedua ya, biar positif ya. Kalau mode kedua ini kita balik mode kedua. Oh, ini yang minus ya. Yang minus jadinya yang Q2. Coba kita cek ya. Terus Q1-nya bukan bukan dikurang tapi dijumlah.
kita cek ada yang minus. Ya kalau memang minus berarti bukan area kerjanya. Ya pas ya, tidak minus ya. Nah itu 0 ke 12 derajat. Ini 12 derajat tidak harus lebih dari 12 derajat ya. Gerak sedikit 12 derajat. Ya servonya keterbatasan di simulasi servonya. Oke, demikian video kali ini. Silahkan dicoba di microcontroller. Nanti tugas besar akan berkaitan dengan kontrol ARM. Nanti saya siapkan servo, kemudian kalian programming dengan beberapa perintah. Saya kira itu demikian video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.